Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang permainan berbasis budaya lokal. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Esa Khairani Salsabila. Yang kedua, Nanti Rahayu. Dan yang ketiga, saya sendiri, Rahma Amalia Wardani. Di sini kami akan membahas 4 topik utama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian permainan berbasis budaya lokal. Keberagaman budaya dan permainan di Indonesia sangatlah beraneka ragam. Permainan tradisional merupakan salah satu budaya turun-temurun dan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kultur budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Konsep permainan tradisional mengandung unsur yang sama dengan permainan yang lain. Permainan tradisional diciptakan mengandung nilai luhur yang diciptakan oleh nenek moyang sebagai sarana pembelajaran bagi anak-anak. Penurunan permainan tradisional pada tempo dahulu tidaklah menggunakan tulisan atau aksara yang dibukukan, melainkan secara lisan dan contoh langsung pada para generasi yang kemudian disebarluaskan. Secara sederhana, permainan tradisional dapat disimpulkan bahwa permainan tradisional merupakan warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun dari zaman dahulu hingga sekarang. Permainan tradisional memiliki kandungan nilai dan manfaat yang tersimpan di dalamnya dan dapat memberikan manfaat yang tersimpan di dalamnya dan dapat memberikan efek positif bagi siapa saja yang memainkannya. Jenis-jenis permainan berbasis budaya lokal. Terdapat 3 jenis permainan berbasis budaya lokal. Yang pertama, permainan yang lebih mengutamakan fisik. Contohnya seperti lompat-lompatan, kejar-kejaran, seperti itu. Yang kedua, permainan yang bersifat untung-untungan. Untung-untungan di sini contohnya seperti lompat tali. Jadi, anak yang bermain lompat tali, jika anak tersebut kaki atau tangannya terkena tali, maka dia yang jaga dan yang jaga akan bermain seperti itu seterusnya. Yang ketiga, bersifat strategis. Bersifat strategis di sini yang dimaksud adalah seperti puzzle. Puzzle terdapat pola A, B, C. Pola A tidak bisa dengan pola D. Jadi, pola A harus ditempatkan pada pola A dan seterusnya. Macam jenis permainan berbasis budaya lokal. Terdapat 5 macam jenis permainan berbasis budaya lokal. Yang pertama, permainan fisik. Permainan fisik di sini mengutamakan fisik anak. Jadi, fisiknya bisa bertumbuh dengan kuat dan sehat. Contohnya seperti bermain petak umpet. Bermain petak umpet ini akhir-akhir itu kan berlari-lari. Nah, di situ aspek fisik anak dilatih. Yang kedua, bermain peran. Bermain peran di sini meningkatkan imajinasi anak. Contohnya seperti dokter-dokteran. Yang ketiga, teka-teki. Teka-teki di sini meningkatkan logika anak. Contohnya seperti siapakah aku? Aku merasa manis. Tetapi duriku tajam, siapakah aku? Yang keempat, lagu anak-anak. Nah, lagu anak-anak ini sering kita jumpai pada saat segerombolan anak sedang bermain. Contohnya bermain cublak-cublak suweng-suweng tinggal lender. Seperti itu. Dan yang terakhir, bermain dengan benda-benda. Bermain dengan benda-benda ini meningkatkan aspek perkembangan pembangunan anak. Contohnya, anak-anak sedang bermain Lego. Nah, di situ akan dibentuk sesuai imajinasi, seperti bisa jadi menara, jembatan, ataupun rel kereta api. Jadi saya akan menjelaskan tentang contoh permainan tradisional berbasis budaya lokal. Untuk contoh yang pertama adalah permainan delian, atau di daerah saya biasa disebut dengan permainan bak delian, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan permainan petak umpet. Nah, delian sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti ndelik atau sembunyi. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena permainan ini tuh dilakukan dengan sangat sederhana. Anak yang kalah saat gambreng atau saat undian, anak tersebut bertugas untuk mencari teman-temannya yang sedang bersembunyi. Nah, sebelum permainan dimulai, anak tersebut menutup matanya, kemudian menghitung 1 sampai 10, dan teman-teman yang lainnya itu sembunyi.
Ketika hitungannya sudah selesai, anak tersebut bertugas untuk mencari temannya yang sedang bersembunyi hingga teman-temannya tersebut ditemukan. Nah, untuk permainan yang kedua adalah permainan bentik. Nah, bentik sendiri merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Yogyakarta atau Jawa Tengah. Nah, kata bentik sendiri berasal dari bunyi T, yaitu bunyi yang dihasilkan dari pukulan kedua batang kayu. Nah, permainan bentik ini tuh merupakan permainan kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pemukul yang bertugas untuk menggunakan batang kayu yang panjang untuk melontarkan batang kayu yang pendek. Nah, untuk tim yang kedua adalah tim penangkap, yaitu bertugas untuk menangkap kayu yang pendek tadi yang dilontarkan oleh kelompok pemukul. Nah, untuk permainan yang ketiga adalah permainan jamuran. Nah, permainan ini merupakan permainan kelompok dengan salah satu anak menjadi pusat dan anak-anak yang lain berkeliling melingkari anak tersebut dengan bergandengan tangan. Nah, sambil bergandengan tangan dan melingkari anak yang menjadi pusat, anak-anak tersebut sambil bernyanyi, jamuran, jamuran, jombe gegek jamur opo. Setelah selesai bernyanyi, anak-anak yang membentuk lingkaran tadi bertanya kepada anak-anak yang menjadi pusat, hayo, jamur apa? Nah, anak yang menjadi pusat tadi menjawab, contohnya itu, jamur pawon, seperti itu. Nah, nanti anak yang membentuk lingkaran tadi membentuk dirinya menjadi tengkurap seperti ini, membentuk badannya seperti bentuk pawon atau biasa disebut dengan tungku. Untuk permainan yang keempat adalah permainan gobak sodor. Jadi permainan tradisional ini merupakan permainan tim yang terdiri dari dua tim. Dengan inti dari permainan ini adalah tim jaga bertugas untuk menghalangi tim lawan untuk mencapai garis akhir. Nah, untuk permainan berikutnya adalah permainan cublak-cublak suweng. Cara bermainan permainan ini adalah masing-masing orang duduk melingkari salah satu anak yang tengkurap di tengah lingkaran. Nah, masing-masing anak menaruhkan telapak tangannya di punggung anak yang tengkurap tadi. Salah satu anak kemudian memegang kerikil, lalu mereka semua bernyanyi sambil memutarkan kerikil dari telapak tangan satu ke telapak tangan yang lain sambil bernyanyi, cublak-cublak suwang, suwang ngeteng gelenter, mambuka tundong kudel, tak empo lela lele sapang guyun delek ake sir, sirpang delek kapang sir, sirpang delek kapang. Setelah lagu selesai, anak yang tengkurap tadi bangun dan duduk, kemudian bertugas menebak siapa anak yang memegang kerikil tersebut. Permainan berikutnya adalah permainan gamparan atau permainan di daerah saya biasa disebut dengan permainan singkongan. Nah, media dari permainan ini adalah pecahan dari genteng yang kemudian disusun membentuk menjadi tinggi. Nah, permainan ini merupakan permainan kelompok yang terdiri dari dua kelompok. Tim jaga bertugas untuk menghalangi tim lawan agar susunan dari batu bata tersebut tidak dirobohkan oleh tim lawan. Manfaat dari permainan berbasis budaya lokal. Untuk manfaat yang pertama adalah membantu melestarikan budaya bangsa. Dengan kita bermain permainan tradisional, sama saja dengan kita membantu untuk melestarikan budaya bangsa. Yang kedua adalah membantu anak senang dan antusias dalam pembelajaran. Maksudnya dengan kita melakukan permainan tradisional pada saat pembelajaran, anak akan menjadi senang dan antusias. Untuk yang ketiga adalah meningkatkan kebugaran jasmani, khususnya pada saat permainan yang menggunakan fisik, seperti contohnya permainan gobak sodor. Untuk yang keempat adalah tercapainya tujuan dari pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.